Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Yuwanisa Aisanafi selaku dosen pengajar teori akuntansi di Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Fadilah, NIM 240301020271 dari kelas AK702 Program Studi PJJ Akuntansi S1 Universitas Siber Asia dengan dosen pengajar Ibu Yohanisa Aisanafi. Sesuai dengan soal yang sudah diberikan oleh Ibu Yuan, di sini saya akan menyampaikan definisi dari 4 pilar standar akuntansi keuangan SAK yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu SAK internasional atau IFRS, yang kedua SAK umum, yang ketiga SAK entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik, dan yang keempat yaitu SAK entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama yaitu SAK internasional. SAK ini harus dipatuhi oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik, termasuk perusahaan publik, bank, lembaga keuangan, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan kepada publik. SAK ini mengacu langsung pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang disusun oleh International Accounting Standard Board. SAK internasional di Indonesia secara keseluruhan mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian terkait kondisi lokal. Yang kedua yaitu SAK umum. SAK umum yang dipakai oleh entitas lebih besar dan kompleks, yang umumnya beroperasi dengan struktur keuangan yang lebih rumit dan memiliki laporan keuangan lebih beragam. Entitas ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar, baik yang publik maupun non-publik, dan yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan SAK, entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan SAK umum yaitu PT Lintas Samudra Jaya. Ini adalah perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia yang menggunakan angkutan laut. SAK ini mengacu pada SAK yang ada di Indonesia, yang merupakan pengembangan dari SAK internasional, namun dengan beberapa perbedaan dan penyesuaian untuk kondisi dan ketentuan di Indonesia. SAK ini juga disesuaikan dengan perkembangan hukum, peraturan, dan praktik akuntansi di Indonesia. Yang ketiga yaitu SAK entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ini ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang lebih kecil dan sederhana dalam hal struktur organisasi dan kegiatan operasional. Hal ini meliputi perusahaan dengan ukuran menengah dan kecil yang tidak tercatat di bursa efek, dan perusahaan yang tidak memiliki kepentingan publik besar. Contoh dari perusahaan yang sering menggunakan SAKEP atau ETAP yaitu UMKM, usaha kecil dan menengah, ada koperasi, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, BUMDes, dan bisnis keluarga. SAK ini merujuk pada standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum atau SAK internasional. Namun, tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, yaitu SAK entitas mikro, kecil, dan menengah.
SAK ini ditunjukkan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha dengan skala yang sangat kecil hingga menengah. SAK ini digunakan oleh perusahaan dengan omset tahunan yang relatif rendah dan tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan yang sangat kompleks. Contoh perusahaan atau pabrik yang menggunakan SAK ini yaitu adalah Pabrik Tempe Pak Kasmono, yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi tempe. Pabrik ini melakukan pencatatan keuangan, namun masih sederhana dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. SAK ini mengacu pada standar akuntansi yang lebih sederhana yang telah disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil dan mikro di Indonesia. SAK ini bukan merupakan penerapan langsung dari IFRS, melainkan lebih kepada standar akuntansi yang disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan kecil dengan tingkat kesederhanaan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu standar keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Sejak tahun 2012, Indonesia mulai mengadopsi IFRS sebagai acuan utama dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia mulai menyelaraskan sebagian besar standar akuntansinya dengan IFRS yang disusun oleh International Accounting Standard Board. SAK Internasional Indonesia yang diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik sangat mirip dengan IFRS, dengan beberapa penyesuaian untuk konteks Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan domestik dan kebutuhan pasar lokal. Sebagai contoh, meskipun banyak standar Indonesia yang diadopsi dari IFRS, beberapa penyesuaian dilakukan untuk hal-hal seperti pengakuan pajak dan pelaporan yang berhubungan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Mengapa mengacu kepada IFRS? Jadi di Indonesia lebih memilih IFRS karena alasan yang pertama yaitu globalisasi pasar. Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, memilih untuk mengadopsi IFRS karena sifatnya yang lebih global dan diterima secara internasional. IFRS memungkinkan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di berbagai bursa saham dunia untuk lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Yang kedua yaitu standar akuntansi yang lebih prinsip. IFRS lebih berbasis pada prinsip atau principle based dibandingkan US GAAP yang lebih berbasis aturan atau rules based. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penerapan standar di berbagai negara dan sektor ekonomi. Yang ketiga yaitu dukungan dari pemerintah dan regulator. Pemerintah Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendukung penerapan IFRS sebagai standar yang lebih sesuai dengan kebutuhan perekonomian global, yang juga sejalan dengan banyak negara besar lainnya seperti Uni Eropa dan negara-negara di Asia lainnya. Apakah satu standar fit for all? Jawabannya tidak. Standar tidak selalu fit for all. Meskipun IFRS diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan secara global. Satu standar akuntansi tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara universal tanpa penyesuaian untuk berbagai jenis entitas dan konteks lokal. Berikut adalah perbedaan utama antara IFRS dan US GAAP. Yang pertama yaitu IFRS lebih berbasis prinsip. Dan yang kedua, kalau
US GAAP lebih berbasis aturan atau rules based. Untuk IFRS lebih sering mengadopsi model fair value, dan kalau US GAAP lebih sering mengungkapkan pendekatan historical cost. Yang ketiga yaitu penyajian laporan keuangan. Untuk IFRS itu lebih fleksibel, sedangkan US GAAP penyajian laporan keuangannya lebih rinci dan lebih banyak pengungkapan. Kalau IFRS itu lebih simpel dan lebih sedikit pengungkapan. Kesimpulan dari materi ini yaitu SAK di Indonesia mengacu pada IFRS bukan US GAAP karena standar internasional ini lebih cocok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi interaksi bisnis internasional. Penerapan IFRS di Indonesia memberikan konsistensi dalam pelaporan keuangan global dan memudahkan perusahaan Indonesia untuk beroperasi hingga pasar internasional. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Sekian, terima kasih Ibu Yohanisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.